teman-teman, hari ini aku, Kak Ika, akan bercerita mendongeng tentang kisah dalam Al-Quran, yaitu tentang kisah Nabi Ismail. Hari ini Kak Ika ditemani oleh siapa ini namanya? Anissa. Siapa lagi namanya? Hadap sana. Siapa namanya? Anissa. Oke, namanya Anissa. Kelas berapa? Kelas B. Oke, namanya Anissa, kelas B. Sudah siap mendengarkan cerita? Sudah, coba duduknya yang rapi. Hah? Hadap Mbak Ika, hadap Mbak Ika, hadap Mbak Ika. Oke, yuk Mbak Ika mau cerita tentang kisahnya Nabi Ismail. Siapa? Ismail. Nabi Ismail. Ya, Mbak Ika mau cerita sebentar, didengerin ya. Ya. Nanti dapat hadiah. Oke? Oke, duduknya yang rapi. Sep. Ya, Mbak Ika salam, dijawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, pas. Oke, satunya sana. Nah, oke. Gimana kabarnya Anissa hari ini? Gimana kabarnya Anissa? Tahu. Gak tahu, kabarnya baik nggak? Baik, berarti bilang apa? Alhamdulillah. Duduknya yang rapi, kan mau dengerin cerita dari Kak Ika. Oke. Nah, hari ini Kak Ika mau cerita tentang kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail ini merupakan anak dari seorang nabi juga, Anissa. Namanya adalah Nabi Ibrahim. Siapa? Ibrahim. Dan ibunya bernama Siti Hajar. Siapa? Siti Hajar. Nah, pada suatu hari ketika Nabi Ismail kecil ini, dia masih kecil, masih minum air susu ibunya. Nah, Nabi Ismail ini berada di tempat yang luas, yang panas. Namanya adalah padang pasir. Apa? Padang pasir. Padang pasir, tempatnya panas banget. Gak ada pohon, gak ada air. Adanya cuman pasir. Nah, suatu hari Nabi kecil yang masih kecil tadi merengek-rengek karena kehausan, ya. Dan air susu ibunya udah nggak keluar, teman-teman. Nah, kemudian Nabi Ismail tadi menangis terus. Akhirnya ibunya bingung. Duh, Ismail kenapa menangis terus? Ibunya bingung. Kemudian ibunya mencari air. Kira-kira dapat nggak airnya? Dapat nggak? Enggak, soalnya apa? Tempatnya apa? Panas, nggak ada air, nggak ada tumbuhan. Nah, ibunya tadi berlari-lari mencari air. Ke sana nggak ada air, balik lagi ke sini nggak ada air lagi. Terus nggak nemu air. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Kakinya Nabi Ismail yang kecil, yang masih bayi tadi menendang-nendang. Ke kemana? Menendang-nendang ke pasir. Kemana? Ke pasir. Jadi gini. Wah, ditendang-tendang kayak gini. Kemudian tiba-tiba ada air yang keluar dari dekat kaki Nabi Ismail. Siapa ya yang ngasih air itu kira-kira? Allah, bener banget. Tiba-tiba air keluar di situ di dekat kakinya Nabi Ismail. Nah, kemudian ibunya Ismail sangat bersyukur, sangat senang karena ada air. Nah, kemudian ibunya Ismail tadi bilang, Zam-zam. Apa? Zam-zam. Hebat, artinya berkumpullah supaya airnya berkumpul. Nah, setelah airnya keluar, maka Nabi Ismail dan ibunya tadi bisa minum. Nah, kemudian banyak orang yang berdatangan. Dan air Zam-zam ini sampai sekarang masih ada loh, Nis. Masih ada. Besok kalau Anissa pergi ke Mekah, ya, di sana ada air namanya air Zam-zam. Warnanya apa? Bening. Nggak ada warnanya ya. Kayak kain. Kayak apa? Halo. Apa? Kayak Nusa Tenggara. Kayak Nusa dan Rara ya minum air Zam-zam juga ya? Hebat. Nah, dilanjutkan ya. Nah, ketika Nabi Ismail sudah remaja, sudah besar. Nah, tiba-tiba apa yang terjadi ya? Mau Rara mau Anus pas nengatin Mbak Ika mau tak dan duduk berdoa. Nah, sebentar. Nah, Ismail ketika sudah tumbuh menjadi remaja yang besar. Nah, kemudian tadi Ismail udah balik nih, udah kembali ke rumahnya bersama ayahnya sama ibunya. Nah, kemudian Ismail ketika sudah tumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa, tiba-tiba ayahnya yang bernama Ibrahim. Siapa? Ibrahim. Ibrahim tadi bermimpi loh, Nis.
Nah, Ibrahim tadi bermimpi bahwa dia disuruh menyembelih anaknya. Coba, disuruh memotong leher anaknya. Kira-kira mau? Iya, disembelih. Oh, gimana? Kira-kira mau nggak ya Ismail disembelih sama ayahnya? Mau nggak? Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Takut ya? Nanti mati no kalau disembelih, iya kan? Iya. Nah, tetapi kemudian Nabi Ibrahim tadi menemui Ismail, anaknya. Kemudian terjadi percakapan. Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku Ismail, ayah mendapatkan perintah dari Allah supaya menyembelih kamu." Nah, kemudian apa yang dikatakan Ismail? Aku gede kok. Iya, yang dikatakan Ismail apa? Iya ayah, silahkan lakukan itu. Jika itu perintah dari Allah. Jadi Ismail mau disembelih nggak? Mau. Nah, jadi Ismail tadi mau disembelih sama ayahnya, Ismail mau. Iya ayah, aku mau disembelih. Karena itu perintah dari Allah. Nah, coba Ismail mau disembelih loh. Ismail mau loh disembelih sama ayahnya. Kalau Anissa mau nggak disembelih? Enggak. Enggak, takut ya? Iya. Iya, kalau Nabi Ismail enggak nih, dia mau disembelih karena perintah Allah. Nah, suatu ketika pagi hari, Saya orangnya nakal. enggak nakal karena itu perintah Allah. Kan Nabi Ismail anak yang soleh, iya tak? Nah, kemudian pagi hari Ismail sama ayahnya Nabi Ibrahim tadi pergi ke suatu tempat, ke bukit yang tinggi. Nah, di perjalanan setan menggoda Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail supaya tidak jadi menyembelih Ismail, ya. Tetapi apa yang dikatakan? Nabi Ibrahim tetap mau menyembelih Ismail, ya. Nabi Ibrahim melempar batu ke arah setan itu, ya. Kemudian setannya pergi, digoda terus sampai di bukit. Nah, kemudian ketika sampai di bukit, Nabi Ismail kemudian tidur terlentang. Nah, siap untuk disembelih. Dan ayahnya yang bernama Nabi Ibrahim tadi sudah membawa apa? Pisau yang sangat tajam untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail sudah siap. Kemudian Nabi Ismail bilang sama ayahnya, "Ayah, aku sudah siap untuk disembelih." Nah, kemudian ayahnya nggak tega nih, kan masa anaknya disembelih, ya tak? Nah, tapi kemudian Nabi Ibrahim memejamkan matanya karena ketakutan, nggak mungkin bisa menyembelih anaknya. Tetapi itu perintah Allah, Allah yang merintah, jadi harus dilakukan. Nah, ketika mau menyembelih Nabi Ismail, tiba-tiba apa yang terjadi? Nabi Ismail tadi Nabi Ismail tadi tiba-tiba diubah sama Allah, digantikan sama Allah menjadi seekor domba. Tahu domba? Kambing. Iya, jadi Nabi Ismail nggak jadi disembelih, tapi yang disembelih adalah seekor domba. Kenapa? Domba. Nabi Ismail nggak jadi disembelih. Loh, kok bisa Mbak Ika? Iya, karena apa? Karena Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail tadi melaksanakan perintah Allah, sehingga kemudian Allah menurunkan seekor domba kepada Nabi Ibrahim, sehingga yang disembelih Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail apa? Bersujud, ya, bersujud. Kemudian terima kasih kepada Allah karena telah menyelamatkan Nabi Ismail. Nabi Ismail nggak jadi disembelih, ya kan? Nah, Jadi sehat. Iya, jadi sehat Nabi Ismail. Nah, kemudian apa ya yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Ismail? Apa? 1. Apa? Harus taat sama Allah. Iya. Jadi kalau Allah tadi menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, harus dilakukan. Apalagi ya? Allah menyuruh kita apa lagi? Sholat. Iya, berarti harus sholat nggak? Harus sholat. Kemudian harus berbakti kepada kedua orang tua. Harus menyayangi orang tuanya. Yo, sini duduk yang bagus. Oke. Ya, kita mau sapa di sana. Nah, teman-teman, itu tadi cerita tentang kisah Nabi Ismail. Wah, tentang kisah Nabi Ismail seru nggak? Seru. Bilang apa? Jos. Gini dong semuanya. Jos. Oke, harus jadi anak yang soleh. Oke, teman-teman, sampai jumpa ya di kisah-kisah yang lainnya. Dari aku, Kak Ika dan Kak Anis. dan Anissa. Oke.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.